Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di e-Lifestyle, program yang kami dikasihkan bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Bersama saya Andini Effendi, pemirsa, melacak kendaraan hilang sangatlah sulit dilakukan. Selain keterbatasan data, pelacakan secara manual akan membutuhkan waktu dan memeras tenaga. Kendaraan pun belum tentu diketahui keberadaannya. Nah, untuk mengatasinya, teknologi GPS dapat membantu melacak posisi kendaraan dimanapun dan kapanpun. Vehicle Tracking System adalah teknologi GPS bagi masyarakat luas, berupa perangkat kecil yang dipasang secara rahasia pada kendaraan Anda. Bagaimana sistem ini diterapkan? Namun sebelum membahas semua itu, saksikan dulu liputan tim e-Lifestyle berikut ini. GPS saat ini digunakan untuk melakukan monitor pergerakan kendaraan dan mengetahui posisinya pada peta elektronik secara real time. GPS hanya menunjukkan data posisi dan koordinat pada pembawa GPS tersebut. Sedangkan untuk melacak pergerakan orang lain digunakan sistem yang menggabungkan teknologi GPS dengan jaringan internet atau GPS dengan sinyal radio. Jaringan internet, jaringan ponsel atau gelombang radio digunakan sebagai media komunikasi data antara objek bergerak dengan stasiun pemantau. Tracking system atau sistem pelacak sering disebut sebagai AVL atau Automatic Vehicle Location, dan ada juga yang menyebut VSL atau Vehicle Tracking System. Tracking system berdasarkan karier atau pembawa data dapat menggunakan radio. Sistem ini mengadopsi paket data yang bisa dikirim terima menggunakan teknologi radio komunikasi. Radio yang digunakan bisa menggunakan HT, RIG, radio broadcast FM, SW, dan AM, serta lain-lain. Media radio tidak memerlukan biaya dan jangkauan bisa sangat jauh dan tergantung dari repeater maupun daya pancar dari radio. Namun penggunaan gelombang radio biasanya digunakan oleh komunitas radio amatir seperti Orari dan memerlukan perizinan dan investasi awal yang tinggi. Untuk masyarakat luas, sistem yang mudah digunakan dengan murah meriah adalah dengan menggunakan jaringan GSM, menggunakan sinyal GPRS, dan dengan cara perintah SMS. Tracking system dapat secara real time di mana data diambil dan disampaikan ke monitoring system pada saat itu juga. Metode ini menggunakan bantuan perantara radio, GSM atau telepon satelit. Metode ini banyak dipakai pada kendaraan atau armada atau perorangan yang ada kemungkinan melarikan diri atau dicuri. Karena metode ini menggunakan pembawa kendaraan, maka data posisi bisa dipantau secara langsung dari jarak jauh, di kantor atau rumah pada saat diperlukan. Sehingga armada yang dicuri bisa ditemukan dari data-data yang dikirim dari modul tracking system yang sudah dipasang di dalamnya. Secara remote, kendaraan dapat dimatikan mesinnya, bahkan dinyalakan alarmnya. Jika tracking dilakukan secara non-real time, data direkam oleh suatu logger pada saat awal dinyalakan dan sampai dia dimatikan. Pemantauan posisi dan kecepatan kendaraan dilakukan tanpa batas waktu. Selama 24 jam, data dapat diakses untuk mengetahui keberadaan kendaraan kita. Cakupan peta yang luas dan detail mencakup seluruh Indonesia dan dapat ditambahkan sesuai area, wilayah pemetaan yang dibutuhkan. Untuk membahas topik sistem penjejak kendaraan, di studio telah hadir Gunaris, seorang pakar komunikasi yang mengembangkan sistem tracking vehicle. Selamat pagi, Mas Gun. Selamat pagi, Mbak Andini. Mas, sebelumnya kita tolong minta dijelasin dulu dong, sebenarnya tracking system ini atau sistem penjejak kendaraan itu apa sih? Sistem penjejak ya, jadi dia asal mulanya dari vehicle tracking system bisa atau fleet management system gitu ya. Pada mulanya ini dikembangkan sebenarnya oleh rekan-rekan dari luar ya, kemudian bisa diterapkan di Indonesia. Intinya adalah kita bisa memonitor posisi armada. Jadi armada kita ada di mana, kita monitor secara real time bisa, kemudian non real time juga bisa. Via handphone, kemudian via notebook atau apapun yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi gitu ya. Gitu. Awalnya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk biayanya sendiri itu mahal nggak sih? Kayak kesannya ini kan udah teknologi high tech banget gitu. Untuk melihat satu biaya itu dibedakan jadi dua ya. Yang pertama adalah biaya modulnya sendiri. Jadi harga modul itu sama biaya langganan.
Kan ada yang pakai sistem langganan, ada yang tidak gitu. Ada yang beli modulnya mahal, ada yang tidak. Jadi dibedakan itu. Kemudian dari segi langganan itu dibedakan menjadi 4 item ya. Yang pertama adalah menggunakan radio, yang kedua menggunakan sistem GSM dengan metode transmit data GPRS. Kemudian yang ketiga adalah metode GSM dengan SMS, dan yang keempat ini yang paling murah adalah data logger. Jadi dia tidak pakai metode transmit data, gitu ya. Jadi kalau pakai radio ini investasinya mahal. Ya, kayak tadi kita lihat di liputan tuh kan ada yang pakai radio. Betul. Itu berarti biasanya digunain untuk kayak taksi gitu atau gimana? Betul. Investasi mahal dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai gitu. Makanya kita melihat satu sisi di mana kita sebagai orang awam gitu ya, itu bisa memakai vehicle tracking ini untuk kendaraan pribadinya gitu. Jadi menggunakan sistem GPRS atau SMS. Ya itu dua itu. Kalau data logger ini banyak dipakai di salesman gitu. Jadi yang reliable sebenarnya dua item. Jadi nomor 2 sama nomor 3 ini. Gitu. Oke, Mas Gun, dari tadi kan kita ngomong kalau misalnya soal tracking vehicle system ini nih bisa melacak kendaraan gitu. Artinya tuh kalau tiba-tiba kendaraan kita dicuri orang, kita bisa kontrol gitu dari mana aja. Betul. Jadi ada beberapa feature yang bisa diterapkan di vehicle tracking gitu ya, di penjejak kendaraan ini. Yang pertama adalah kita bisa memantau satu posisi lat long. Jadi posisi koordinat bumi, kemudian koordinat bumi ini kan bisa di-retrieve datanya via entah itu SMS seperti tadi atau GPRS. Nah, datanya nanti akan muncul di peta. Iya kan? Dengan kemunculan data di peta ini kita tahu posisi mobil ini ada di mana. Misalkan di jalan A nomor sekian itu, kita akan ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memantau satu kecepatan. Jadi kalau misalkan mobil lagi dicuri, posisi mobil diam dengan posisi mobil lagi jalan itu kita bisa tahu ya speednya berapa. Jadi artinya di situ nanti ada satu koordinasi di mana kalau mobil diam ya kita langsung menuju satu lokasi itu gitu. Kalau mobil lagi jalan ya kita mesti memburu mobil itu sehingga kecepatan kita lebih tinggi dari kecepatan mobil yang mau kita kejar. Jadi kita taunya itu bisa memantau mobil itu apakah harus dari PC aja atau bisa dari handphone atau gimana, Mas Gun? Untuk saat ini hampir seluruh media yang bisa dipakai untuk berkomunikasi itu bisa dipakai gitu ya. Dengan keterbatasan tentunya. Kalau di notebook atau di PC tentu saja kita bisa retrieve data via internet ya, sehingga data bisa tertampil dengan nyaman dan enak dilihat, peta-peta juga bisa dilihat dan nama jalan juga bisa dilihat gitu ya. Nah kalau misalkan kita suka mobile, misalkan kita hanya punya PDA atau handphone biasa begitu ya. Nah data-data bisa di-retrieve via handphone ini, jadi minimal kita tahu koordinat. Dari koordinat ini kita bisa ambil lalu kita plotting di peta. Petanya entah peta raster atau peta cetak, print-printan gitu juga bisa. Kalau misalkan kita benar-benar mobile, jadi nggak perlu jinjing notebook kemana-mana. Dan semua handphone sekarang udah bisa untuk? Sudah bisa, asalkan bisa layanan SMS. Saya yakin lah hampir semua handphone bisa layanan SMS kan. Gitu. Oke. Dan pemirsa sebentar lagi e-Lifestyle akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Pemirsa kembali di e-Lifestyle dengan topik sistem penjejak kendaraan dan kita akan menerima telepon dulu. Selamat pagi. Tanya aja Pak mengenai alat ini, kira-kira kalau dipasang di kendaraan kita itu seberapa real time Pak? Artinya ada delay berapa lama dari kondisi lapangan langsung, dan untuk kedepannya secara budgeting per unitnya itu gimana? Bisa lebih ekonomis nggak dibanding kalau kita pasang untuk kita menggunakan kendaraan umum Pak? Artinya untuk alat transportasi dibanding kalau kita untuk pakai pribadi begitu. Itu saja. Terima kasih Pak Jonathan. Silakan Mas Gun. Tadi soal budgeting dan yang pertama saya coba jelaskan mengenai budgeting ya. Alat ini dijual bebas gitu ya. Jadi udah mudah sekali untuk kita untuk mencari. Kalau Bapak misalkan suka connect di internet, coba di googling aja, banyak sekali vehicle tracking, nanti halaman Indonesia itu akan muncul. Kemudian mengenai biaya ya, operasional cost ya. Operasional cost dibagi menjadi dua macam. Jadi yang saya tadi udah bilang mengenai GPRS dan SMS gitu Pak ya. Kalau GPRS itu artinya kita real time, selama 24 jam kita memantau mobil itu, kita pantau
Dan ini sebenarnya tidak menarik untuk dipakai di pribadi, di personal, tidak menarik gitu, karena emang cost-nya agak tinggi. Jadi per bulan kita mesti ngeluarin biaya GPRS misalkan 150 sampai 180 ribu flat gitu ya, tiap bulan bayar terus itu. Kalau misalkan diterapkan pada perusahaan, hal ini cukup menarik gitu, karena tidak perlu operator di mana setiap saat, setiap waktu kendaraan yang dimonitor ini selalu muncul gitu. Tidak perlu retrieve data, selalu muncul. Jadi seolah-olah kalau misalkan saya sebagai pemilik perusahaan pengen lihat armada saya di mana, langsung buka notebook, langsung kelihatan, tidak perlu retrieve data gitu. Dan itu berarti beberapa kendaraan dong? Betul, banyak sekali kendaraan. Jadi kita bilang secara matematis unlimited begitu ya. Tetapi ada satu sisi yang sangat murah dengan menggunakan SMS. Ini yang untuk benar-benar untuk pribadi. Misal nih, Bapak punya mobil ya, Ibu punya mobil misalnya begitu ya, jalan. Ketika mobil ini kita curigai dicuri gitu ya, atau kita punya software yang agak nakal begitu, maka saat itu juga kita coba retrieve data via SMS, sehingga biaya yang kita pakai hanya biaya SMS yang kita keluarkan sekali kirim itu. Murah kan, sekali Rp150 sampai Rp300. Itu aja. Nanti sebulan lagi pengen retrieve data lagi, ya cuma Rp300 itu. Gitu, artinya tidak terus-menerus kita retrieve data, karena kita retrieve datanya by request. Pada saat saya memerlukan mobil ini posisinya di mana, baru itulah kita keluarkan. Jadi lebih efisien ya kalau untuk pribadi ya. Oke, sekarang kita akan menerima telepon dari Pak Richard. Pak Richard, silakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, silakan Pak Richard, pertanyaannya. Pertanyaan saya, ya kalau perangkat ini nanti misalnya nanti dikotak-atik oleh orang yang ingin mencuri gitu kan, karena kan fungsional dari perangkat ini kan untuk mendeteksi kendaraan kita ada di mana, dimanapun kita berada di suatu lokasi. Kalau perangkat ini misalnya dirusak atau bagaimana, masih bisa terdeteksi nggak? Kalau misalnya posisi kita ini di koordinat berapa, katakanlah di pulau mana, begitu Mas. Oke, terima kasih Pak Richard, silakan Mas Gun. Kalau diutak-atik nih gimana, masih bisa? Yang pertama, data yang sudah kita retrieve terakhir itu akan terekam di monitoring kita. Jadi misalkan nih, saya dari Sudirman mau ke Monas begitu ya, ternyata di Sudirman ini vehicle tracking dirusak gitu ya. Jadi artinya kita masih ada data sampai, ternyata sampai Sudirman nih. Jadi around Sudirman, nggak tahu kemana, ke Monas atau belok ke kiri begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan ini sebenarnya hanya orang-orang yang benar-benar ahli untuk bisa memasang di situ gitu ya. Artinya kita mesti ke bengkel aksesoris untuk memasang perangkat ini. Kemudian aksesorisnya yang lain, misalkan modul untuk trackingnya, kemudian aksesoris untuk antena GSM sama antena GPS itu juga dipasang tersembunyi, sehingga seolah-olah mobil ini tidak punya apa-apa gitu. Mobil ini tidak, karena dipasangnya seperti alarm ya, tapi kecil banget barangnya, kecil banget. Coba kita tunjukin ya instrumen-instrumennya nih Mas. Ini adalah modulnya, jadi kecil banget. Ini nanti kita letakkan di dalam dashboard begitu ya, atau di dalam mobil dimanapun yang tidak mudah untuk diakses, sehingga kita masih cukup waktu untuk mengejar mobil yang lagi lari gitu ya. Kemudian ini adalah posisi SIM card ya, kemudian ini adalah baterai, di mana kalau misalkan orangnya sudah ahli gitu memotong saluran ke aki, baterai ini masih bisa berfungsi dengan baik begitu. Artinya dalam kondisi tidak tersambung ke aki pun ini bisa nyala gitu ya. Ini bisa nyala. Dan ini harus di-charger setiap hari atau gimana nih baterainya? Tidak, jadi artinya begini Bu, kalau misalkan ini dalam kondisi nancap ke mobil, dia akan auto charging. Kalau misalkan sewaktu dipotong, maka baterai ini masih penuh gitu ya. Baterai ini masih penuh gitu. Jadi punya cadangan lagi. Betul, dan ini SIM cardnya tunggu, ini jadi SIM cardnya bisa digunakan oleh provider GSM apa saja, CDMA atau harus apa? Harus GSM? Dia GSM bisa, CDMA bisa, dan tidak perlu olahan data apapun. Jadi kita beli dari warung, perdana, kita aktifasikan, kita tancap ke sini, dan kita retrieve datanya langsung bisa jalan. Artinya prabayar juga bisa ya? Prabayar bisa, bayar, ya? Tidak harus gitu. Jadi artinya mudah sekali. Mudah sekali instalasinya. Singkat aja Pak, ini yang lainnya apa sebelum kita menuju ke commercial break? Ini adalah antena GPS ya, biasanya dipasang di pilar A atau dipasang di tempat tertentu yang tersembunyi, tetapi ini harus clear sky, harus menghadap ke langit gitu ya. Kemudian ini adalah antena GSM, dan ini adalah interfacing ke
ke dalam mobil. Oke, Gitu, Oke, kita akan ngejelasin lebih banyak lagi ya Pak Mas Gun ya tentang alat-alat ini. Namun pemirsa, e-lifestyle akan kembali sesaat lagi, tetap. Pemirsa, ini adalah segmen terakhir e-lifestyle dengan topik sistem penjejak kendaraan, dan sebelumnya kita akan menerima telepon dulu. Selamat pagi e-lifestyle. Ya, Asmun dari Depok, Pak. Selamat pagi Pak Asmun, silakan pertanyaannya Pak Asmun. Barangkali hal yang sangat penting bagi kami adalah melihat kepada kepentingan alat itu sendiri dan modelnya gitu. Kalau terlalu menonjol kan, yang tadi pertanyaan pertama juga bilang kan, itu bagaimana mengamankan dari penjahatnya sendiri gitu. Jadi jangan sampai dirusak. Jadi pertanyaan kami akan lebih sistemnya itu kepada sepeda motor misalnya akan lebih banyak atau pribadi, itu satu. Yang kedua adalah jumlah tadi sempat dibicarakan ongkos atau biayanya sendiri. Karena ini kan umumnya kita ini kan ekonomi lemah ya, masyarakat kita. Nah barangkali implementasinya itu. Yang ketiga terakhir, berapa harga dan di mana kita bisa mendapatkannya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Asmun, silakan Mas Gun. Nih, sistemnya bisa nggak digunakan untuk sepeda motor yang sebelum tadi kita baru aja membahas ya. Ternyata bisa juga ya digunakan bisa ya. juga. Jadi sebenarnya apapun bisa dipantau gitu ya. Apapun bisa dipantau, entah itu armada atau perorangan. Jadi sebenarnya sistem ini kemarin dipaksakan untuk dipasang ke field oil ya. Jadi orang yang mengebor perminyakan gitu ya. Jadi dipantau pakai ini. Kemudian pakai sepeda motor pasti bisa, karena kecil banget. Kalau saya lihat sih dimensinya ya sekitar 7 kali 10 cm lah Pak ya. 7 kali 10 cm ini. Ada yang lebih kecil nggak daripada Ada yang lebih kecil. Dan biayanya sendiri gimana tuh Mas Gun? Ada yang lebih kecil. Jadi semakin kecil biasanya barang seperti ini semakin mahal gitu. Kalau yang ini yang dipakai secara umum, secara pribadi, ini sebenarnya kalau saya bilang sih untuk segmen price sensitif begitu ya. Kalau saya bilang ini cukup karena harganya kisaran 1,5 sampai 2,5 juta untuk satu alat komplit gitu ya. Paling instalasi di toko aksesoris 100.000 ya, udah selesai. Dan kita bisa dapatnya di mana? Hampir seluruh toko aksesoris yang menjual GPS itu biasanya ada tracking system. Gitu. Itu kalau secara offline seperti itu. Jadi tinggal kita tanya toko aksesoris ada tracking system tidak. Gitu. Artinya sudah common ya sekarang orang memasang tracking system di mobil, dan hampir setiap toko aksesoris bisa pasang. Hampir toko aksesoris, karena manualnya hanya 1 lembar aja dan hanya 3 kabel ya. Kabel ground, kemudian kabel ke aki sama ignition. Ignition ini dipakai untuk satu fitur cut off mobil gitu ya. Nah, terus kita kalau misalnya menggunakan ini alat tracking system ini, bisa nggak dimatiin mobil itu, dimatiin dari jarak jauh gitu? Betul. Fitur yang utama sebenarnya kan untuk melihat posisi kendaraan gitu ya. Itu ada beberapa fitur tambahan, termasuk auto cut off mesin gitu ya. Posisi mobil ada di mana, kita lihat dulu. Kalau misalkan mobil ada di jalan tol ya, kita cara cut off-nya adalah menutup jalan minyak jalan bensinnya gitu. Tapi kalau posisinya agak lambat, bisa jadi kita auto cut off langsung gitu. Kalau misalkan mobil ini benar-benar dicuri gitu ya. Kemudian fitur yang lain adalah kita bisa mendengarkan suara-suara yang ada di kabin. Seperti ini nih. Ya betul. Jadi di sini ada mikrofonnya, sehingga kita bisa mendengar pembicaranya ada di kabin. Misalkan nih mobil, ayo kita bawa aja ke sebelah kiri, karena sebelah kiri ternyata agak kosong nih jalanan gitu. Jadi kita sampai bisa mendengar. Betul, itu ini ya? Voice surveillance istilahnya. Berarti itu kita melalui PC? Melalui handphone aja. Jadi kita call nomor ini, dia auto answer. Menjawab dengan sendirinya, kita bisa dengarkan oh ternyata mobil kiri, sehingga kita tahu nih ternyata posisi ada di mana, di bundaran HI begitu. Ternyata ke arah Tanah Abang, dia ke kiri begitu. Dia ngomong ke kiri aja Tanah Abang gitu. Jadi nanti kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak berwajib bahwa di daerah Tanah Abang ini mohon untuk dipantau mobil dengan plat nomor sekian. Mas, singkat aja, berarti ini informasi ini bisa di-share langsung dengan kepolisian ya? Bisa sebenarnya, bisa, tergantung dari regulasi ya. Jadi artinya apakah data-data ini cukup valid dipakai untuk decision maker
untuk memberhentikan mobil gitu. Kalau misalnya peraturan ini valid ya nanti bisa jadi satu peraturan tertentu yang bagus gitu, yang mudah gitu. Ya Mas Gun, terima kasih banyak. Ini sepertinya alat ini memang harus banget dibutuhkan ya di kota-kota besar. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Dan pemirsa, sampai di sini tayangan e-lifestyle pekan ini. Jangan lupa saksikan tayangan ulang e-lifestyle pada Minggu malam pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saran dan kritik dari pemirsa silakan kirim ke e-lifestyle@metrotvnews.com. Di penghujung acara, pemirsa dapat menyaksikan berbagai berita teknologi informasi dan komunikasi terkini. Atas nama seluruh kerabat kerja, saya Andini Effendi mengucapkan terima kasih. Maju terus teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.